Kita bertiga kan sama-sama ada keturunan dari Sumatera nih. Tapi kita tuh belum pernah tahu cerita tentang kejadian-kejadian mistis yang latarnya tuh dari Sumatera. Karena gue sih yakin pasti banyak banget. Ya udah kita buktiin aja seberapa nyeremin kejadian mistis yang asalnya dari Sumatera. Jadi gue dapet cerita ini tuh dari opung gue. Opung gue kan emang orang Medan asli kan, orang Sumatera Utara asli. Oh, oke. Nah, jadi tuh kejadian yang diceritain sama opung gue itu terjadinya tuh 20 tahun lalu. Tepatnya sekitar tahun 2000-an. Nah, Oke. jadi tuh di suatu daerah Batak Toba, ada namanya daerah Tapanuli Utara tuh mereka punya kepercayaan akan suatu makhluk ini. Nama makhluknya tuh Begu Ganjang. Begu ganjang. Iya, Begu itu artinya roh, Ganjang itu artinya tuh tinggi gitu. Oh. Nah, kalau misalnya kalian masih belum kebayang bentukan si makhluk ini tuh gimana, dia tuh bentuknya tingginya tuh kayak Slenderman. Kalian tahu Slenderman kan? Iya. Dia tuh kurus, tinggi, tapi yang ngebedain dari Slenderman itu mukanya si Begu Ganjang ini tuh kayak reok. Dia punya taring panjang, terus lidahnya juga panjang, dan dia juga rambutnya juga panjang. Nah, jadi di Tapanuli Utara ini mereka tuh amat sangat memegang kepercayaan tentang makhluk ini gitu. Mereka emang yakin dengan adanya makhluk ini. Bahkan juga di daerah sana di Tapanuli Utara juga banyak orang yang percaya kalau misalkan si Begu Ganjang ini tuh sering digunain sama masyarakat sana tuh buat pesugihan. Oh, oke. Bahkan juga banyak tempat-tempat yang dianggap emang itu tuh tempat sarangnya si Begu Ganjang ini. Makanya suka ditaruhin sesajen sama masyarakat di tempat itu? sekitar. Iya. Oh, oke. Nah, jadi yang kayak tadi gue bilang, kejadian tahun 2000-an, berarti 20 tahun lalu, sempat ada 3 orang, mereka tuh lagi main. Mereka tuh asalnya bukan dari Tapanuli Utara, tapi akhirnya mereka tuh main ke daerah Tapanuli Utara. Kenapa? Karena mereka tuh pengen ngebuktiin nih kepercayaan si Begu Ganjang tuh Beneran ada apa beneran enggak? ada atau enggak. Iya, iya. Akhirnya mereka bertiga tuh pergi ke daerah Tapanuli Utara. Nah, di situ tuh ada satu pohon nangka yang emang dipercayain sebagai tempat atau sarangnya si makhluk ini, si Begu Ganjang ini. Oh. Nah, mereka akhirnya bertiga ke sana kan. Ada satu orang cowok yang emang dia tuh nantangin banget tentang keberadaannya si makhluk ini. Iya. Tapi opung gue juga nggak ngasih tahu namanya siapa. Oke. Jadi kita sebut aja namanya Herman. Nah, Herman ini tuh emang orangnya tuh nantangin banget karena dia emang benar sama sekali nggak percaya tentang keberadaan makhluk Begu Ganjang ini kan. Yang kayak tadi gue bilang kan di situ ada satu pohon nangka. Nah, di sekitaran pohon nangka itu tuh emang ditaruh sesajen-sesajen gitu loh, Moibi. Eh, Lu tuh bahkan untuk cuman sekedar ngomong nama makhluk ini tuh nggak boleh asal. oh, oke. Karena emang ada pantangannya gitu. Karena katanya kalau misalnya lu nyebut namanya itu dengan apa, kayak lu nggak sopan atau lu gimana, asal nyebut lah, makhluk ini tuh bisa ngedenger lu dan lu bisa disamperin gitu lah. Anjir. Oke, oke. Tapi karena Herman orangnya yang kayak tadi gue bilang nantangin banget, akhirnya tuh dia tuh di depan pohon nangka tuh sama teman-temannya tuh teriak-teriak gitu, kayak sorry, Begu Ganjang di mana, di mana. Anjing, berani banget. Nah, beneran kayak apa ya, nantangin banget. Iya, iya. Setelah dia manggil-manggil kayak gitu, Herman ngomong dong sama temennya kayak, tuh kan gue bilang nggak ada apa-apa nih, nggak ada kejadian apa-apa gitu sama kita. Berarti emang nih makhluk nggak ada dong. Nah, untuk makin nantangin, kan yang tadi gue bilang di situ ada sesajen kan. Nah, di sesajen itu tuh ada satu buah pisang. Sama Herman sesajennya dia ambil, si pisang itu dia ambil, dia makan. Gak berhenti di situ doang, sesajennya juga sama Herman diacak-acakin. Ya. Dan sebelum mereka bertiga pergi, Herman ngepipisin si pohon itu yang ada sesajennya. Anjing, berani banget. Kurang ajar. Nah, dan emang benar setelah kejadian itu, maksudnya pas baru banget mereka pergi, emang gak kejadian apa-apa gitu ke mereka bertiga. Masih belum ada hal yang aneh. Sampai kebesokannya, Herman tuh sama sekali gak ada
kabar gitu loh, langsung hilang. Bahkan kayak dua temennya pun sempet kayak nyariin, tapi sampai seminggu tuh namanya Herman sama sekali nggak kedengeran, nggak muncul, bahkan main bareng pun enggak. Sampai akhirnya dua temennya Herman mutusin untuk datang ke rumahnya Herman. Mereka datang berdua, mereka ngetok. Itu tuh sekitar setelah sholat isya jam 8-an lah. Dua teman yang ngetok, yang ngebukain pintunya tuh istrinya Herman. Nah, di situ temannya Herman tuh nanya dong ke istrinya kayak, Assalamualaikum, maaf mau nanya, Herman kemana aja ya? Kok ini seminggu udah nggak ada kabar gitu ke kita. Terus akhirnya istrinya nyuruh dua temennya masuk dan ngasih tahu kalau misalkan Herman ini sakit, udah semingguan nggak bisa bangun dari tempat tidur, jadi emang cuman tiduran doang di kasur. Akhirnya sama istrinya dianterin dua temennya ke kamarnya kan. Dan emang pas masuk kamar, dua temennya tuh ngeliat Herman tuh emang telentang doang posisinya di kasur, nggak bisa gerak gitu loh, Moy, beneran kayak telentang doang. Nah, Di situ istrinya tuh nunjukin, jadi sama istrinya tuh bajunya Herman tuh dibuka gitu loh, dikasih lihat perutnya. Nah pas bajunya dibuka sama istrinya, perutnya Herman tuh kayak buncit gitu. Terus ada lebam-lebam biru gitu, dan lebam-lebam birunya tuh nggak cuman di bagian perutnya doang, tapi bahkan sampai ke bagian alat kemaluannya. Nah di situ juga istrinya bilang kalau misalkan Herman tuh 3 hari belakangan ini juga setiap tengah malam tuh kayak melotot, terus kayak ngegeram-geram gitu loh. cing. Dan itu udah kejadian selama 3 hari berturut-turut. Nah gara-gara kejadian itu ya istrinya takut lah suaminya kayak gitu kan. Makanya istrinya tuh mutusin untuk tidur di ruang tamu. Karena istrinya juga ngerasa ini tuh hal yang aneh gitu, pasti ada yang gak bener lah tentang suaminya. Akhirnya istrinya tuh sama dua temannya ini mutusin buat manggil kayak ustadz di daerahnya situ. Akhirnya udahlah ustadznya datang, ustadznya masuk ke kamar, Hermannya juga masih telentang. Yang di ruangan itu tuh cuman ustadznya doang, sama istrinya sama Hermannya, dua temannya nunggu di luar. Ya. Kalau kata opung gue sih si Herman ini dibaca-bacain gitu, tapi gue kurang tahu karena opung gue juga nggak begitu ngasih tahu jelas kan dibaca-baca ini apa. Nah alhamdulillahnya nggak lama setelah itu ustadznya datang, Hermannya udah bisa gerak, udah jauh lebih normal, nggak sesakit kayak kemarin. Dan Herman juga udah bisa ngomong gitu, udah bisa yang ngobrol biasa lah gitu. Kalau sebelumnya kan nggak bisa kan. Nah di sini Herman tuh kayak nangis-nangis, sambil nangis dia ngomong kayak, Pak Ustadz tolong sembuhin saya takut karena tahu saya salah. Akhirnya Pak Ustadznya nanya dong, salah kenapa, emang kamu ngapain? Nah disitulah akhirnya Herman cerita tentang perjalanan dia yang sama dua temennya. Dia ngasih tahu ke Pak Ustadznya kalau misalkan seminggu yang lalu dia sempat nantangin si makhluk begu ganjang ini. Dia bahkan juga ngasih tahu kan dari dia yang ngacak-ngacak sesajennya, dia makan sesajennya, bahkan sampai juga dia pipisin si pohonnya. Dan di situ yang Herman paling takutin banget, dan dia juga cerita ke Pak Ustadz adalah, ingat gak tadi pas gue bilang selama 3 hari yang kemarin itu, yang ke belakang itu, yang dia tidur sambil melek terus abis itu ngegeram gitu. Yang tiap malam itu? Iya, yang 3 hari ke belakang itu. Gara-gara di setiap malam itu si makhluk begu ganjang ini tuh datang ke atas dia, beneran di depan muka dia sambil melotot dan ngejilat mukanya si Herman. Bangsat. Nah akhirnya karena si Herman udah cerita itu ke Pak Ustadznya juga udah bantuin kan untuk ngesembuhin. Nah ya barulah di situ kalau misalkan Herman ngakuin kalau misalnya emang dia salah, dan akhirnya dia percaya akan kepercayaan adanya si begu ganjang ini.